Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayanti sebagai moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di daring ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan komponen pendidikan, jalur pendidikan, dan bagaimana jalur pendidikan Indonesia, jenjang pendidikan, bagaimana jenjang pendidikan Indonesia, apa saja jenis pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Tiara tentang pendidikan dan apa saja komponen pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pengertian ini, terlihat bahwa pendidikan dilaksanakan dengan mewujudkan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Nah, apa sajakah komponen pendidikan itu? Pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri atas beberapa komponen, diantaranya yaitu tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, dan lingkungan pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitas senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikan selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Terdapat dua kategori pendidik, yaitu pendidik menurut kodrat atau orang tua dan pendidik menurut jabatan atau guru. Kemudian yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian yang keempat ada materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik dan materi tersebut harus relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Yang kelima ada media dan metode pendidikan. Media pendidikan merupakan suatu yang digunakan oleh seseorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti benda, media, aturan, dan hukuman, sehingga tujuan dari pendidik itu sendiri dapat tercapai. Kemudian yang keenam ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidik. Proses pendidik berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Endang tentang apa jalur pendidikan dan bagaimana jalur pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jalur pendidikan dan bagaimana jalur pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 arah, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Hoiria tentang jenjang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Pendidikan di Indonesia terbagi 3 jalur. Yang pertama jalur utama, formal, dan informal. Jenjang pendidikan di Indonesia terbagi 4. Yang pertama, anak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Perkembangan terdiri dari pendidikan formal yang indikatornya adalah pendidikan jenjang terakhir yang ditamatkan oleh pekerja dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan anak dari pra-TK hingga sekolah menengah. Yang pertama, pra-TK jenjang pendidikan anak bisa dimulai dari umur 1-3 tahun meski ini sifatnya tidaklah wajib.
Yang kedua, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang ketiga, taman kanak-kanak atau TK. Yang keempat, sekolah dasar. Yang kelima, sekolah menengah SMP. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Siti Humairah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jenjang pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan merupakan tingkatan pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan sastra, level perkembangan siswa, misi dan juga keterampilan yang akan dikembangkan. Indonesia memiliki jenjang pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa tahap berbeda, antara lain usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tersebut diklasifikasikan berdasarkan usia, tingkat kecakapan, dan keahlian tiap-tiap siswa. Selain itu, setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia memiliki waktu tempuh yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengklasifikasikan siswa dan kebijakan yang wajib dilakukan untuk meraih tujuan pembelajaran sastra pendidikan. Kemudian tentang jenis pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rahmayanti. Jenis-jenis pendidikan itu ada 7. Yang pertama, pendidikan umum. Merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kejujuran. Merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik. Merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi. Merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, pendidikan vokasi. Merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh, pendidikan khusus. Merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.